Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali kita, wahai saudara-saudaraku, pada sore hari ini. Atas izin Allah kita diketemukannya di channel kita, di channel yang Rahmat dan Hati, untuk pelajaran dan pengajian kita Tauhid dan Ma'rifat. Dengan ini kami akan mencoba membawakan kajian sifat 20. Dan tiap hari kita sudah pernah mempelajari kajian sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu sifat 20 kan dibagi 4 bagian. Dari 20 itu dibagi 4 bagian, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sekarang kita memasuki dari bagian yang ketiga dari sifat 20, tahap yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7 sifat. Dari 7 sifat ini kita sudah memasuki sifat yang kedua, yaitu sifat ma'ani. Kalau dalam urutan sifat 20 itu kita memasuki sifat yang ke-9, ya. Sifat yang ke-9, ya. Benar kan? Ya. Ya. Jawab pertanyaannya. Sifat yang ke-9, benar? Ya. Jadi kita akan coba lanjutan daripada sifat ma'ani. Kita lanjutin sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kan ada 7. 1 kodrat, 2 iradat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 sama, 6 basor, 7 kalam. Sifat ma'ani, ya. Jadi sifat ma'ani ini kita masih bagian yang ke-3, ya, sifat ma'ani. Itu perlu pelajaran itu kan harus tersusun. Jangan kaget berpuluh-puluh tahun tidak titi, cuma belajar enggak, ya. Nah, jadi masuk ke sifat ma'ani bagian yang ke-3. Untuk ini kita mulai dari sifat yang ke-9, sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'du. Perkenalan kepada sifat Allah yang ke-9, yaitu ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Lawannya jahil atau bodoh. Jahil itu kan bahasa Arab, maksud itu bodoh, enak. Hanya yang bersifat dengan ilmu adalah Allah Ta'ala sendiri. Yang lain daripada Allah bersifat bodoh. Sejak dari malaikat sampai kepada makhluk yang lain, seperti firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 32. Maha suci Engkau, ya Allah, tiada bagi kami pengetahuan kecuali Engkau yang melimpahkan dan memberitahukan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan bijaksana. Kemudian di ayat lain Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Allah mengajari manusia akan barang yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 4. Ilmu adalah sifat Allah yang bangsa zati, yakni sifat yang berdiri berada pada zat Allah, yang dengannya Allah dapat mengetahui segala makhluknya dan segala sesuatu yang mengetahui akan yang wajib
yang wajib, yakni zatnya sendiri, serta segala sifatnya, segala asmanya, dan segala perbuatannya. Ia mengetahui segala yang zaid, yang harus, yakni diketahuinya segala makhluknya, serta dengan segala perbuatan makhluk. Ia mengetahui segala yang mustahil, yakni diketahuinya akan segala yang disembah oleh orang-orang yang sesat dan yang syirik. Dialah Allah mengetahui segala yang dahulu, segala yang akan datang, dan yang sekarang. Diketahuinya segala langit dan bumi serta dengan segala isinya. Yang mengetahui segala yang zahir dan batin, segala yang kecil dan besar, yang nyata dan tersembunyi. Semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Karena segala yang lain daripada Allah adalah perbuatannya, adalah alamnya, yakni tanda bagi Allah semata-mata. Dan segala yang lain daripada Allah adalah mazharnya, atau yakni kenyataannya. Sampai di sini lagi ya saja. Jadi paham nggak yang sudah dibaca? Belum. Hah? Belum. Belum. Kan kalau kita ngaji pada muslimah itu, jangan kayak sedang ngaji ya, apa yang kau kan kita tahu tidak. Ya, kapan ngaji sifat 20 akhirnya, sampai di sini, baru sampai di sifat ilmu tadi. Jangan kayak berpuluh-puluh tahun ngaji di majelis, jangan tahu diri. Paling bengak manusia. Kita ini kan bodoh, tolong kalau kalau belajar kita tahu apa itu ilmu kan? Ilmu itu mengetahui. Ilmu itu yang mengetahui. Lawannya jahil, bodoh. Kamu kalah tak jadi orang jahil, dia bodoh sama namanya. Atau dia orang yang awam jadi lain. Awam itu tidak sama awam. Belum ya? Jadi awam. Awam itu bodoh, tolong. Dan sampai mati, sampai tertua jadi bodoh, terus-terusan tolong, terus enggak ada kira macam ni. Pikiran tu lain dah kata, apa itu harta, duit banyak, tinggal itu pikiran. Ini kalau kita belajar macam itu kan. Pikiran tu jangan habis ke dunia, ke sini lah pikiran. Akal itu kan 3 hukum akal, wajib, mustahil, harus itu kan jaiz. Dan di sini gunanya akal itu bukan nak ke dunia, bukan. Dengan adanya ilmu ini, pelajaran ilmu ini memang luas lah pengetahuannya, ilmu. Kalau kita khusus untuk ke Allah, inilah ilmu. Jangan percaya dengan Allah, ini dah. Percaya dengan Allah. Apa ilmunya? Apa ilmu? Ilmunya sifat yang ke-9 ini. Ini ilmu itu kan milik Allah. Jadi manusia di dunia ini kan tak kata yang pintar. Tak kata. Bodoh kalau. Itu. Kita ngaji di bawah lalu. Jadi ilmu apa yang lebih daripada ilmu Allah saja. Kalau di kita bersangkut pautkan segala macam itu syirik. Kalau kita sudah kembali kepada Allah dalam ilmu Allah, apapun yang kita rasa kita dalam ilmu Allah, dalam genggaman Allah, macam itu kan? Itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Segala itu untuk kapan sudah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita ngaji ilmu, wong ni kapan sudah ngaji ilmu macam-macam. Kalau bagian keluar, bagian intelek, kapan sudah ilmu, wah sekolah di mana, keluarga dari mana. Kalau macam jadi LA ni sekarang hebatnya LA, wah ini hebat. Sudah kita pun tahu. Kalau macam ngajar tauhid, belajar di mana? Dah tahu, belajar di mana? Sudah. Dah hati yang ngajakin. Ilmu dah hati yang ngajakin. Yang sebelum ini tauhid itu kan mana ada hati. Rasulullah sampai ke lagi dia dibimbing oleh Allah. Ikra bismillahirrahmanirrahim. Baca oleh yang nama Tuhan yang menjadi kita. Pada Rasulullah kan. Aku dah baca. Sampai 3 kali. Ini. Itu kan ilmu. Ilmu itu kita kembali kepada Al-Quran. Jangan pada waktu yang sudah lalu kan. Kita baru buka pembukaan. Itu kalau kita nak menuntut ilmu itu nak mempakatkan Al-Quran. Kalau ilmu yang kita pelajari tidak ada manfaat Al-Quran, kita pelajari tolak.
itu ilmu yang tertolak. Nah, ini kita mengkaji ilmu. Nah, kalau ilmu untuk mengenal Allah itu memang ada ilmu yang khusus. Kalau kenal Allah, tahu kenal Allah. Siapa nanya yang mana Allah, di mana tempat Allah, Allah di mana puncaknya, rupa tidak lah. Lah minta belajar ilmu lah. Ngekor. Tapi kalau kita sudah belajar, sudah payah-payah, ngatakan Allah di mana? Kau tengok nak, langit ya, tengok bumi, tengok isinya, tengok dia kata, siapa buatnya? Nah, ada yang lain dari Allah, kasih, dia tak kalau dia tak, kasih kan? Nah, ngapa nak ada jin, ada setan, takut segala macam jin, setan, iblis itu lah nat itu, uang yang dilarang Allah, yang dihidangkan oleh Allah. Ngapa kita nak takut diri kita, ngapa nak masuk ke setan, iblis, jin itu? Ini Allah yang membuatnya, nah, mulai dari status air mani yang hina. Itu kata Imam Al-Ghazali di Kiamangsa. Dari status air mani yang hina. Belum ada tangan, belum ada kepala, belum ada kaki, belum ada badan. Bukan main ya Allah, dijuput, di dalam kandungan ibu bapak, di dalam kandungan ibu di rahim itu. Kenapa nak sampai ke iblis setan? Tidak hati iblis datang di badan kita ni. Bengak itu manusia. Ketika ada iblis ada setan. Kalau kita orang ngaji di sini, Allah mengendali, no? Mulai dari status air mani sampai 3 bulan itu, ditiup roh itu. Jangan main, orang bengak ada jadi manusia ni. Hidup mati be. Ya. Itu guna kita ngaji belajar itu. Namanya tu, dah belajar berpuluh-puluh tahun belajar. Yang ni tidak tahu, apa lah. Budak kecil belajar sekali lewat belajar tahu dia. Otak itu kemana otak itu ni? Itu dibentuk oleh Allah dari mulai status air mani itu. Kaki, bertangan, kepala, hidung, mata, sampai bernyawa. Alas tu mirabikum nyawa roh dan ditiup gitu. Yang turun ke badan kita ini. Kita sumpah roh itu. Siapa kau kenal? Siapa alas tu mirabikum? Siapa? Ada kau kenal? Kalu bala juga kenal. Nah, ngapa kita nak takut dengan yang lain? Ngapa nak badan kita segarkan dengan yang lain? Bengak, hidup dengan dunia. Dari zaman roh itu dah besar. Bersumpah, berjanji nak. Ditanya, alas tu birabiku. Siapa kata kami? Engkau. Kalu bala, diguna kalu bala. Engkau alas. Pada waktu ada di mana tu? Tidak saya alas tu. Engkau tak tahu tak manusia itu tahu tak? Tidak tahu kalau kita tak kawak di alas tu birabiku. Pak ayah, tidak tahu. Nah, ngapa pak ayah nak badannya nak serahkan nanti? Nah, bengak tak? Maham. Bengak itu ya. Takut dengan jin, takut dengan setan. Masa setan iblis. Oh, dah kasih ubatnya lagi kepada sudah ditunggu oleh Azazil di badan ini. Selain daripada Allah itulah yang mengobatinya. Allah itulah yang mengobatinya. Allah itulah yang menyembuhkannya. Jangan dianggap dari yang lain lagi. Serik apa yang kita anggap yang lain. Nah, ini kali kita belajar tauhid itu. Ini kali belajar ilmu Allah. Kita ini ada dalam ilmu Allah. Tidak lepas. Ada dalam ilmu Allah. Kapan lepas dari ilmu Allah? Serik. Ada yang lain itu yang lebih kuasa. Nah, serik. Kalau Allah tetap kuasa, tetap mengetahui. Hati kita serik, busuk. Paham ini? Nah ini, nanti sifat 22 itu kira. Jangan sebalik, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak berpuluh-puluh tahun, tidak tahu. Sekali ngaji ini terbuka untuk tutup hati dia. Tahu nak, urung-urung yang serik. Nak tak? 999. Angke neraka, tu sikok yang ke suarga tu anak itu Adam itu. Bangsan ni buka di tas ya. Nah. Jadi tak salah nak macam-macam. Nah, ini kita baru mempelajari ilmu. Jadi ilmu tu ilmu Allah. Kapan dibuka ini ilmunya tu? Waktu buka dia isi dado mana. Buka isinya jin setan iblis laknat kalau buka itu. Nah, itu buka. Kalau jin nak ke segala macam kuan itu. Nah, Allah mengajari manusia akan barang yang tidak diketahui. Ini Allah langsung mengajari ini. Kenapa kita nak berserah yang lain? Tidak. Allah langsung ini yang kita. Allah mengajari manusia akan barang yang tidak diketahui. Ini surah Al-Alaq ayat 4. Alamal insanu malam ya. Manusia tidak tahu apa-apa. Dia yang mengajar. Ar-Rahman, Al-Rahman ayat
Khalaqal insana alam yang maha pengasih. Ya? Dia jadi manusia. Dia yang mengajari langsung. Nah ini. Ya kamu belajar beradab dengan guru ya, dengan ustaz di situ. Tapi hati kamu itu kali dah Allah buka ke jin setan nunggunya. Nah, sudahlah malas belajar. Sudah malas. Mau ini keluar mana? Sekolah ini. Sekarang ini dengan top ya. LC, mau ya Allah ya Tuhan. Oh, aku ini suai kajian suai apa? Wah, ini. Jadi ilmu adalah sifat Allah yang bangsa zati, yang sifat yang berdiri berada pada zat Allah, yang dengannya Allah dapat mengetahui segala makhluknya dan segala sesuatu. Dia mengetahui akan yang wajib, yang zatnya sendiri, segala sifatnya, segala asbabnya dan segala perbuatannya. Yang mengetahui segala yang nais, yang harus, yang diketahuinya segala makhluk, serta segala perbuatan makhluk. Yang mengetahui segala mustahil, yang diketahuinya akan segala yang disembah oleh orang-orang jahat dan sesat dan yang syirik. Dialah Allah yang mengetahui segala yang dahulu, segala yang akan datang, dan yang sekarang diketahuinya segala langit dan bumi serta dengan segala isinya. Dia mengetahui segala yang zahir dan batin, segala yang kecil dan besar, yang nyata dan tersembunyi. Semuanya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Karena segala yang lain daripada Allah adalah perbuatannya, adalah alamnya yang tanda bagi Allah semata-mata. Dan segala yang lain daripada Allah pada mazharnya dan kenyataannya. Seperti sama-sama kita maklumi bahwa lawan dari ilmu adalah jahil bodoh. Dan termasuk bagian jahil itu ragu-ragu, sak, waham, semuanya termasuk golongan jahil, tidak dinamakan ilmu. Adapun jahil dapat dibagi ya kepada dua bagian. Pertama jahil basit, ini jahil yang ringan, dan kedua jahil murakab, ini jahil yang berat, jahil yang berlipat. Adapun yang dimaksud dengan jahil basit atau jahil ringan, misalnya seseorang anak yang tidak mengetahui akan sesuatu, lalu ditanya kepada siapa anak tersebut akan sesuatu masalah, sesuatu soal. Si anak menjawab, saya tidak tahu. Maka tidak tahu itu dianggap jahil, tetapi jahilnya agak ringan. Tetapi lain hanya dengan jahil murakab. Jahil murakab adalah jahil yang berlipat. Pertama dia sendiri tidak tahu, kemudian dia salah kepada yang lain. Nah, jalan dulu ya sampai sini. Kita akhiri ini karena sudah masuk bagian kedua ya. Sekali lagi, misalnya jika ditanya, tahukah saudara dengan daun pisang? Ini saya sama sekali lagi ya. Jadi untuk yang hari ini sampai di sini, kemudian dia tersalah kepada jahilan antara jahil orang tua dan jahil yang budak-budak tadi. Jahil orang tua lain, kalau jahil budak, dia memang budak tak tahu. Kalau jahil orang tua ni, jahil paling bengak manusia. Hidup ini kan sudah dijanjikan oleh Tuhan mulai dari selesai itu. Jangan lagi dijahil kepada setan, kepada jin, kepada segala macam itu. Gantunglah diri kita kepada Allah. Kita dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Pertolongan Allah tidak putus. Dari sejak awal, belum ada kamu lahir ke dunia. Nah, kenapa nak digantung dengan yang lain? Ini saya guys. Mati pada waktu itu. Maaf. Mati pada waktu itu. Ya. Jangan main. Ini yang kita boleh dulu. Kita guna kamu dapat harta dunia sebanyak-banyak, tapi guna dapat pacaran nabus yang ini. Paham gini? Paham gini? Insyaallah. Nah itu dia ngaji pada jangan lihat berpuluh-puluh tahun. Tidak tahu sampai mana, apa yang dia sampai apa yang dia tidak tahu. Lah orang bengak itu. Hah? Yang itu menjalankan pacar, mungkin itu. Dia dengan pacar, so ini biar sebenarnya dia udah pasak nabus diri kamu. Hah? Tidak kata hukumnya dunia ini. Sudah sayap yang mulia kata nilainya di sisi Allah itu. Paham juga? Ya, kita akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wa kana alhamdulillah. Inna syaratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli 'alal iman. Amin. Wasatna bil Islam. Amin. Wasatna bil tauhid. Amin. Wasatna bil ma'rifah. Amin. Wasatna bil i'tiqad. Amin. Wasatna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fi dalil dunya ila akhirah. Amin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Amin. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanggal berapa wabarakatuh. ini?